Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana. Alhamdulillah saat ini Pak Uceng berada di rumahnya salah satu warga di Desa Cilingga ya. Dan Pak Uceng akan menemani para subscriber semuanya dengan Ibu Solehah ya. Terima kasih Ibu Solehah sudah bersedia untuk berbincang-bincang sedikit di acaranya Wak Uceng Channel ya. Assalamualaikum Ibu. Ya begini Ibu ya, saya lihat sebelum ke rumah Ibu ini banyak sekali bangunan-bangunan, apalagi rumah-rumah di sini kan gede-gede, besar-besar gitu. Udah nggak ada yang ingin Wak Uceng tanyakan ya ke Ibu gitu ya, di sebagai warga Desa Cilingga gitu ya, terkait apa ya, nanti hari penghasilan kepenghasilan di warga Cilingga itu tina naon wae Bu, sama dia naon gitu nanti dari padi, jadi hasil bumi pucuk teh gitu terus ya, seperti palawija, cabe, ya tomat itu. Dan selain dari hasil bumi ya, mungkin orang-orang bilang gitu kalau di Desa Cilingga ini banyak yang pergi ke Saudi, betul atau ini? Saya Iya. pengen klarifikasi ini. Iya, banyak yang ke Saudi. Gitu ya. Nah, jadi usut punya usut gitu ya. Konon katanya ibu ini pernah atau salah seorang pelaku pekerja migran Indonesia, kalau istilah dulu makan TKW gitu ya. Nah, bisa diceritakan gitu pengalaman ibu waktu berangkat, sebelum berangkat ke sana gitu ya, terus motivasi apa yang membuat ibu ingin berangkat ke luar negeri gitu ya, tujuan Timur Tengah gitu ya. Karena selama ini kan Ibu Solehah ini bekerjanya selalu di negara Timur Tengah Ibu ya. Nah, bisa diceritakan gitu ya dari awal sampai sampai sekarang gitu ya. Terus juga Wak Uceng banyak melihat di media-media sosial itu banyak sekali orang-orang gitu ya, para pekerja kita ini yang pertama hidupnya diperjualbelikan gitu ya, terus juga terlunta-lunta di sananya, terus tidak bisa balik gitu ya, tidak bisa pulang. Nah itu mungkin bisa disampaikan di sini apa ya, permasalahannya oleh Ibu Solehah gitu. Dan untuk pertamanya Wak Uceng ingin menanyakan kepada Ibu Solehah ini apa ya, pertama kali Ibu Solehah pergi ke luar negeri gitu Pak, di usia berapa tahun gitu ya? Saya pergi ke Saudi usia 16 tahun. Berhubung ya usia mungkin belum minimal untuk berangkat ke sana. Saya 1 tahun dibesarin di PT. Nah, setelah itu ya Tahun berapa Ibu? tahun 94 ya. Masih presidennya siapa? Pak Soeharto. Pak Soeharto ya. Terus jadi motivasi Ibu pergi ke luar negeri itu karena ingin apa gitu? Ya tujuannya pengen membantu keluarga dari apa namanya, ya membantu keluarga aja dari segala kebutuhan gitu. Nah untuk proses itu kedua kan kalau ke sana itu ya, kalau dapat majikan baik kita dipergi dihajikan, diumrohkan gitu ya. Alhamdulillah mungkin 2 tahun di sana bisa pergi haji gitu ya, sama grup Al-Amin dari KBRI gitu. Nah terus untuk pertama kalinya Ibu berangkat ke luar negeri gitu, mungkin proses-prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan Ibu? Dari pertama misalkan kita dikenalkan oleh siapa di sini gitu, ada yang ngajak atau apa gitu? Kalau dulu kan ada PL itu jadi pelantara, sponsor kampung, dibawa ke sponsor dalam,
Ya setelah dibawa ke sponsor dalam ya daftar gitu ya di sana di PT. Ya biasa dulu masih resmi mah ada pendidikan di BLK gitu ya. Seperti tata boga, tata laksana, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nah setelah itu setelah ujian seleksi, setelah seleksi itu PAP, setelah PAP nanti kita bikin paspor gitu. Nah setelah bikin paspor kita berangkat kalau bisa udah datang gitu kalau dulu. Kalau sekarang kan dari mulai 2014 sama pemerintah kita yang khususnya Timur Tengah kan udah nggak boleh berangkat ke sana gitu ke Timur Tengah. Ya berhubung mungkin kalau seperti saya ini hanya lulusan SD kan kalau bukan pergi ke Saudi kan di pabrik-pabrik, ke satu usia lanjut, kedua kalau tanpa pendidikan dari SMP sampai SMA ijazah kita kan nggak bisa masuk ke pabrik ya, tidak ada solusi selain daripada berangkat lagi ke sana sekalipun perginya secara ilegal, soalnya apa ya istilahnya sedikit besarnya ya bisa ngeritik juga ya kalau memang sebagai rakyat kecil atau yang pendidikan rendah seperti saya tiba-tiba di stop tidak boleh pergi ke Timur Tengah dan tidak ada solusi ya itu bukan istilahnya 100% kesalahan dari TKW kalau memaksa untuk pergi. Kenapa memberhentikan nyetop kita tidak boleh berangkat ke Timur Tengah tiba-tiba istilahnya nggak ada solusinya gitu. Ya maksud solusinya itu ya mungkin orang yang berpendidikan rendah seperti saya oke nggak apa-apa nggak boleh berangkat ke sana istilahnya total nggak boleh pergi ke Timur Tengah tapi kan harus ada solusinya istilahnya mungkin dibuka lapangan kerja apa gitu. Kalau memang diputusin begitu saja ya kalau namanya orang kampung susah ya tani namanya juga tani 4 bulan sekali kadang-kadang panen kalau itu pun kalau mulus kalau enggak ya tidak ada solusi. Makanya jangan jangan heran kalau misalnya sekarang banyak yang pergi ke sana tanpa sepengetahuan pemerintah ya gimana lagi gitu. Nah terus untuk pertama kalinya ibu berangkat itu ke daerah mana di Timur Tengah? Di daerah Jeddah. Berapa tahun? Mungkin 2 tahun. 2 tahun. Kebetulan majikan saya itu orang Palembang, keturunan ada juga Batubara. Iya, ada orang Palembang yang udah jadi orang sana. Tabainya orang sana, orang Saudi. Jadi orang Saudi. Nah untuk melihat ini di media sosial sekarang gitu ya banyak para pekerja Indonesia ya katakanlah TKW Indonesia ini yang ke sana gitu ya. Terus di sana mendapatkan kesulitan dan mendapatkan masalah itu terkait masalahnya itu dari segi apanya Bu? Ya misalnya kita diberangkatkan dari sini kan istilahnya di iming-iming kamu kerja nanti di sana di hotel cleaning service atau di sekolahan atau di rumah sakit. Tahu-taunya udah ke sana kerja ya itu asisten rumah tangga contohnya saya bukan orang lain. Nah sedangkan di sana dijual belikan sama orang company yang artinya bukan kita kontrak 2 tahun dimajikan kayak dulu waktu resmi. Jadi kita itu kayak diombang-ambing 3 bulan di sini. Nah nanti kalau majikan misalnya udah ngambil pembantu yang pisah resmi seperti orang India, Sri Lanka, Ethiopia itu kan pada resmi, Filipina pada resmi. Lain dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan datang ke sananya dengan alasan bisa ziarah gitu. Bisa turis gitu. Hanya waktu 3 bulan saja gitu. Kalau orang Filipina, Sri Lanka, Ethiopia itu kan masih resmi 2 tahun kayak kontrak dulu kita. Nah, berhubung kitanya mungkin merasa seenaknya diri sendiri gitu ya orang PT kita istilahnya dijual harga sekian gitu dengan perjanjian gaji sekian kerjaannya ini ternyata udah kesana meleset. Rumah 2 tingkat anak 8 dikerjain sendiri belum masak belum nyuci segala lah pokoknya ya namanya juga
Kerja di ibu rumah tangga gitu. Ya akhirnya disitulah para TKW pada ngeluh gitu, ngadu ke kantor, saya nggak sanggup kerja di sini begini. Kadang kan nggak diorangin sama orang kantor karena kita udah dijual, istilahnya udah dijual sekian ribu gitu. Makanya setelah setelah mungkin pembantu itu merasa udah nggak sanggup ya kebanyakannya itu yang pada kabur gitu. Setelah kabur ya pulang proses sendiri gitu ke kantor polisi, melaporkan diri bahwa saya mau pulang. Ya dibikinin outpass itu, nanti pergi ke kedutaan, di kedutaan dibikinin paspor SPLP. Hanya 1 kali perjalanan, waktunya 3 bulan paspor itu. Ya saya sendiri begitu, kalau nggak begitu kan orang company merasa kitanya udah dibeli, semena-mena aja mau 2 tahun mau 3 tahun walaupun lebih dari batas waktu kontrak gitu. Nah, untuk Ibu sendiri pernah mengalami masalah apa di Timur Tengah gitu? Ya saya kan nggak dipulang-pulangin nih kayak teman saya yang Lela itu. Paspor cuman ready 1 tahun, sedangkan saya di sana 3 tahun, berarti expire paspor saya 2 tahun. 1 tahun saya paspor ready-nya dari Indonesia pergi ke Qatar hanya 1 tahun, sedangkan saya di sana 3 tahun, berarti expire paspor itu 2 tahun. Terus orang kantor di sana, orang company itu nggak mau memperpanjang paspor. Ya akhirnya saya kepengen pulang, tidak ada jalan lain selain menyerahkan diri ke kantor polisi, dibikinin surat outpass. Setelah itu kata polisi, kamu pergi ke kedutaan untuk bikin paspor, yang penting ada nomor paspor. Nah saya di Sapara di kedutaan itu di interview, ibu katanya kabur. Iya saya kabur, melaporkan diri ke kantor polisi. Ini surat outpassnya dari polisi, saya disuruh ke sini bikin paspor SPLP 1 kali perjalanan. Kalau tidak saya melangkahkan kaki, nekat, dia modal saya nekat lah, olah aja, karena kepengen pulang ke negara sendiri gitu, tidak ada jalan lain. Akhirnya ya saya melaporkan diri gitu, memberanikan diri. Habisnya gimana lagi, kalau nggak begitu mungkin sampai sekarang kayak teman saya nggak pulang-pulang, paspor diperpanjang enggak, KTP dibikinin juga enggak, ya gimana lagi. Mau ngadu ke PT, ya orang nggak ada PT, diberangkatinnya juga bukan dari PT, langsung dipanggil ke Jakarta, terbang, tidak ada penampungan kayak dulu. Siapa yang mau disalahin, siapa yang mau diminta pertanggungjawaban. Sedangkan kadang-kadang sponsor kayak gitu tuh kita udah terbang nomor di blok, mau siapa yang dihubungi. Kalau nggak pintar-pintarnya kita nggak bakalan ada yang nolong selain kita memberanikan diri ke kantor polisi, ke kedutaan. Satu-satunya jalan adalah itu gitu. Nah, selama di Timur Tengah bekerja, ditempatkan di negara mana saja Ibu selama ini gitu ya? Saya di Qatar, di Oman, di Abu Dhabi, di Saudi. Itu 4 negara itu. 4 negara itu ya. Nah, mungkin banyak suka dan duka atau banyak dukanya? Ya kebanyakannya duka dibanding sukanya gitu. Ya pernah ngangon kambing selama 7 bulan gak dibayar. Pernah mau diperkosa majikan, saya melarikan diri ke kedutaan. Ya pernah juga majikan yang baik gitu ya, macam-macam lah gitu. Pengalaman ada yang begini, ada yang begitu gitu. Jadi nggak sama gitu majikan itu. Yang penting ya kita disyukuri aja lah bagaimanapun gitu. Ya alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga para TKW yang ada di Indonesia ya tentunya. Mungkin bisa Ibu sampaikan, silakan. Iya, pesan saya untuk keluarga yang ditinggalkan, ya khususnya para suami gitu ya. Kalau dilihat dari segi pengalaman saya gitu ya, kebanyakannya
si suami yang ditinggal istri itu bukannya bersyukur. Apa bukannya bersyukur? Kadang-kadang suami di sana banting tulang, siang dibikin malam, malam dibikin siang. Sekalipun sakit tidak ada alasan karena majikan udah ngegaji kita. Sedangkan suami yang di Indonesia cuman mengharapkan apa? Kiriman. Mending minta dikirim itu kalau misalnya ada bukti. Ini kebanyakannya punya istri, mabok-mabok, poya-poya gitu, tanpa memikirkan istri itu kayak gimana banting tulangnya di sana. Padahal kalau menurut kalau menurut saya ya, sebetulnya suami itu harusnya sangat sangat bersyukur. Karena apa? Istri itu tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Boro-boro wajib sunah pun tidak. Hanya karena kesepakatan antara suami dan istri berhubung masalah ekonomi mungkin kurang gitu ya. Ya lah si istri ya mintalah, seperti saya contohnya izin sama suami, berhubung ya kita mungkin serba kekurangan dari segi ekonomi pun ya nggak ada ya, istilahnya kurang gitu. Ya akhirnya si istri berangkat gitu ya. Setelah berangkat ke sana ya macam-macam lah tragedinya, ada yang begini ada yang begitu, tapi kebanyakan sih dalam penilaian saya mah yaitu si suami itu punya istri lagi, bilangnya uang yang dikirim dibikinin rumah ini itu, tahu-taunya pulang malah si suami ya yang punya pacar, selingkuhan gitu, punya selingkuhan, yang punya istri. Akhirnya yang dapat istri kerja sekian tahun itu tidak ada bukti. Ya akhirnya kebanyakannya hancur rumah tangga itu bukan artinya si istri udah melangkahkan kaki ke luar negeri, udah banyak uang nendang suami, tidak. Karena dari ketidakjujuran si suami itu ya seharusnya bersyukur. Mungkin seharusnya juga, istilah kata orang Sunda mah, harusnya juga ditaruh di munan. Yang namanya istri melangkahkan kaki ke luar negeri, sekalipun itu bukan kewajiban sang istri mencari nafkah. Nah setelah istri berhasil, malah akhirnya si suami boro-boro bersyukur, malah tidak ingat anak, tidak ingat istri yang di sana kayak apa jerih payahnya yang dirasakan sama saya. Saya sakit tidak bisa merasakan namanya ya sakit. Saya lapar tidak bisa merasakan yang namanya lapar. Pergi kemana majikan, harus seguluyurnya majikan kita pergi. Majikan pindah rumah tidak bisa nolak. Sekalipun kita itu lapar, nahan lapar, ngantuk, nahan ngantuk. Kita itu kebanyakannya sama keluarga itu berbohong. Kalau ditelepon atau di video call, gimana kabarnya kamu, baik, padahal sakit. Gimana majikan kamu, baik, padahal majikan kadang-kadang kurang baik. Gimana gaji kamu, lancar, padahal gaji kadang-kadang ditunda-tunda. Sebetulnya jadi TKW itu tukang bohong. Karena apa? Kepengen keluarga itu tentram, senang, bahagia, tenang hatinya mendengar kabar anaknya itu kayak gimana di sana, termasuk ya sama suami. Ya tapi akhirnya kebanyakan ya itulah si suami tanpa memikirkan gimana gitu istri itu di sana itu kayak apa. Istilahnya keringat dari ujung rambut sampai ujung pantat itu bukannya bohong. Siang dibikin malam, malam dibikin siang. Apalagi nih seperti sekarang bulan puasa ini, gak tidur sampai pagi, sampai nemu sahur itu jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 itu kita baru bisa tidur. Jam 6 tidur, kadang-kadang jam 10 udah bangun lagi. Itu yang namanya bulan puasa. Mati-matian. Ya Allah, seharusnya saya minta ya kepada para suami, khususnya yang ditinggalin sama istri, pandai-pandailah bersyukur. Punya istri udah membantu segala kekurangan gitu. Dari segi ekonomi, dari segala apalah yang namanya juga orang mungkin bertubi-tubi masalah gitu ya. Ya harus banyak-banyak bersyukurlah. Kayak apa hidup jadi TKW di luar negeri itu bukan
semudah membalikan telapak tangan. Ya Allah, pokoknya lah nggak bisa dibayangi sama saya. Makanya kalau saya melihat istrinya di luar negeri, suaminya di Indo itu, kadang-kadang saya yang merasa luka sendiri gitu, karena tidak merasakan orang lain, ya merasakan saya sendiri. Kalau seandainya saya seperti mereka, ya gimana gitu, hancurnya perasaan saya sebagai istri yang di sana. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi Ya Ibu, mudah-mudahan. maaf, ini ada pertanyaan gitu ya, dan kebanyakan gitu ya, seperti kita lihat gitu, faktanya gitu ya, banyak juga sih para TKW ini yang di sananya itu ya punya anak atau meninggalkan keluarga sampai menikah lagi gitu. Itu gimana tuh Bu tanggapan Ibu? Ya itu mungkin keadaan yang ada juga mungkin kesempatan dalam kesempitan, ada juga mungkin karena ya pergaulan. Itu kan semuanya kan dilihat dari situasi ya. Terus ya kebanyakannya ya dari pergaulan itu ya, misalnya dari Indo pamit sama suami, ninggalin anak, ninggalin suami, terus kebanyakan di sananya kabur. Setelah kabur ya mungkin ketemu ya istilahnya pasangan yang single gitu ya, yang itu yang sama-sama mungkin terpaksa gitu ya dengan keadaan. Ya akhirnya ya kebanyakannya begitu. Ya mungkin pada kawin siri atau gimana ya, pulang ke Indo bawa anak gitu. Akhirnya rumah tangga itu hancur gitu. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya ya gitu ya. Nanti kita sambung lagi. Dan buat para penonton, para subscriber semuanya, itulah pengakuan dari pahlawan devisa kita ya, Ibu Sorehah yang berasal dari desa Cilingga, yang katanya Ibu Sorehah ini adalah fans beratnya Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatannya untuk interview bersama Wak Uceng ya. Semoga Ibu sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan segala rezekinya ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.